Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Aditya dan Iksan Firmansyah akan mempresentasikan ketenagakerjaan mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Dosen pengampu Ibu Dewi Febriani, SE MSI. Pembahasan pada pertemuan ke-14 ini yaitu A. Perlindungan pekerja, B. Undang-undang Ketenagakerjaan, C. Sistem Peradilan Perhubungan Industrial, D. Organisasi pekerja atau buruh, yang E. Kasus. Baiklah, untuk poin A, B, dan C kepada Saudara Ihsan Firmansyah saya persilahkan. Yang pertama ada perlindungan pekerja. Apa sih perlindungan pekerja itu? Perlindungan terhadap pekerja yang dimaksud ini untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Dalam bentuk apa? Kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Ada apa saja perlindungan pekerja ini? Yang pertama ada perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan dengan tujuan memungkinkan pekerja mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya di anggota masyarakat dan keluarga. Perlindungan sosial ini disebut perlindungan kesehatan kerja. Yang kedua ada perlindungan teknis, ya, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga agar pekerja tadi terhindar dari bahaya kecelakaan karena yang disebabkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan itu. Ini disebut dengan keselamatan kerja. Kemudian ada jam sostek. Apa itu jam sostek? Itu program perlindungan ketenagakerjaan dalam bentuk santunan berupa uang sebagai penggantinya, ya, sebagai pengganti atas penghasilan yang hilang atau berkurang dari pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja tadi, ya, seperti kecelakaan kerja, kemudian sakit, kemudian istrinya yang hamil, bersalin, kemudian tunjangan hari tua dan meninggal dunia. Kemudian yang terakhir yaitu perlindungan ekonomi, yaitu jenis pelindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja yang penghasilannya cukup hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja. Termasuk dalam hal pekerja ini tidak mampu bekerja karena suatu di luar kehendaknya. Biasanya ini disebut dengan jaminan sosial. Kemudian Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur landasan, azas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan, kesempatan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan, perencanaannya, informasinya, kemudian pelatihan kerja, penempatannya di mana, perluasan kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, perlindungan pengupahan, kesejahteraan, ya, hubungan industrial, kemudian berisi pembinaan, pengawasan, kemudian penyidikan dan ketentuan pidana serta saksi administratif di bidang ketenagakerjaannya. Sanksi pidana menurut undang-undang ini menyatakan bahwa ada sanksi penjara, kemudian kurungan atau denda tidak menghilangkan kewajiban perusahaan membayar hak-hak atau ganti rugi kepada tenaga kerja atau pekerja buruh tadi. Untuk berikutnya yaitu ada sistem peradilan perhubungan industrial. Nah, yang pertama ada perselisihan hak. Nah, jadi perselisihan hak ini yang timbul karena tidak terpenuhinya hak, ya, akibat perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan tadi, seperti perjanjian kerja, kemudian peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasamanya itu tidak sesuai. Kemudian ada perselisihan kepentingan, yaitu yang timbul karena tidak ada kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, dalam peraturan perusahaan, dan
perjanjian kerja bersama. Kemudian perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK ini karena tidak adanya kesesuaian pendapat terkait pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak. Dan terakhir ada perselisihan pemutusan antar serikat pekerja atau serikat buruh ya. Ini timbul karena dalam suatu perusahaan itu ada perbedaan paham mengenai keanggotaan, kemudian pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatan pekerjaan. Baik itu, dan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Kenny Aditya. Kepada Saudara Kenny Aditya, disilakan. Baiklah, untuk poin D. Poin D yaitu organisasi pekerja atau buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, dan demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, atau SP atau SB. Adapun fungsi-fungsinya, fungsi organisasi pekerja atau buruh ini yaitu yang A. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan di industrial. Yang B, sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian bersama. C, sarana menciptakan hubungan yang harmonis. D, sebagai wadah penyaluran aspirasi bagi anggotanya. Yang E, penanggung jawab pekerja atau buruh sesuai undang-undang yang berlaku. Yang F, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pasal 104 ayat 1, dijelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat buruh setidaknya dibentuk oleh 10 orang pekerja atau buruh, sementara federasi buruh setidaknya hanya butuh 5 orang pekerja atau buruh. Seorang pekerja atau buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja atau serikat buruh di suatu perusahaan. Adapun contoh dari organisasi pekerja atau buruh ini adalah ILO atau International Labour Organization. International Labour Organization adalah organisasi buruh internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau singkatannya PBB yang hadir untuk menangani isu-isu buruh secara internasional. Indonesia sudah menjadi anggota ILO ini sejak tahun 1950 untuk menjalankan tugas-tugasnya. International Labour Organization ini bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Organisasi Pengusaha Indonesia atau singkatannya APindo, dan Serikat Pekerja Utama di Indonesia. Adapun contoh kasusnya, kasus dari perlindungan pekerja ini yaitu PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI yang kembali menambah daftar kecelakaan kerja yang berdampak fatal. Sebulan selang kebakaran smelter yang menyebabkan 2 orang buruh meninggal dunia, salah satunya Nirwana Sele. Sekitar pukul 8 di bagian Wita, seorang buruh yang mengendari dump truck di jalan hauling atau jalan yang digunakan untuk memindahkan hasil tambang mengalami kecelakaan dan buruh tadi meninggal dunia. Yang kedua, insiden tersebut bukan kecelakaan kerja pertama yang berdampak fatal di kawasan PT GNI selama tahun 2020 sampai tahun 2022. Data yang dihimpun dari Trend Asia menggunakan sumber terbuka dari pemberitaan media daring menemukan 8 insiden dengan 5 korban meninggal dunia karena kecelakaan kerja, 3 orang terluka, serta 2 diduga bunuh diri. Rentetan kecelakaan kerja itu menggerakkan Serikat Pekerja Nasional. PT GNI mengirimkan surat aduan berisi 7 tuntutan ke Menteri Ketenagakerjaan. Tuntutan tersebut mendorong PT GNI mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi, dari yang kasus kita lihat, PT Gunbuster Nickel Industry ini mengabaikan dari keselamatan para pekerjanya, sehingga dia dituntut untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, ada kasus dari organisasi buruh.
Perkembangan serikat buruh di Indonesia sangat pesat tentunya. Tidak terlepas dari tumbuhnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Contoh konflik dari organisasi buruh ini yaitu driver Gojek dengan PT Gojek yang berbasis teknologi. Dan pengaman sebab mempertahankan win-win solution, yaitu saling menguntungkan di antara keduanya. Analisis konflik yang terjadi antara buruh driver dan Gojek ini ada 3 tuntutan, yaitu pengembalian tarif ke harga semula, diangkat menjadi karyawan, dan transparansi dana. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan materi yang dapat Saudara Ihsan Firmansyah sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.